Hari ini kita akan belajar distribusi peluang binomial. Distribusi peluang binomial. Di sini kita akan mempelajari variabel acak diskrit. Ya, kemudian setelah itu kita akan belajar tentang distribusi peluang variabel acak diskrit. Yang terakhir, distribusi peluang binomial. Variabel acak diskrit. Nah, kita bahas dulu apa itu variabel ya. Variabel itu adalah sesuatu yang memiliki nilai tidak tunggal. Ya. Jadi, variabel itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, variabel diskrit, artinya variabel yang memiliki nilai yang dapat dihitung. Contohnya apa? Contohnya berapa banyak anak dalam satu keluarga, berapa banyak kendaraan yang lewat di jalan raya, itu masuk dalam variabel diskrit karena bisa dihitung. Yang kedua, variabel kontinu. Artinya memiliki nilai yang tidak dapat dihitung. Contohnya nilai tes, ranking, tinggi badan, berat badan, panjang, jarak ya. Jadi salah satu cirinya kalau variabel kontinu itu biasanya ada komanya. Ya, ada komanya. Nah, variabel diskrit ini nanti kita pelajari di peluang binomial ya. Distribusi peluang binomial yang akan kita bahas sekarang. Nah, yang variabel kontinu itu nanti ke distribusi normal. Variabel acak itu variabel yang nilainya ditentukan dalam ruang sampel suatu percobaan. Variabel acak dinyatakan dengan huruf kapital ya, huruf besar. Nah, nilai variabel acak dinyatakan dengan huruf Latin, huruf kecil. Contoh, kejadian bola basket masuk ke dalam ring basket yang dilempar sebanyak 3 kali. Nah, X besar atau variabel acaknya adalah banyak bola masuk ya kejadiannya pada ring basket. Nah, X kecilnya 0, 1, 2, 3. Nah, X kecil itu berarti nilai variabel acak. Ini X besarnya atau variabel acaknya adalah banyak bola masuk pada ring. Otomatis dia sudah melakukan kegiatan, nak. Jadi 0 ini adalah pada percobaan 3 kali itu bola tidak masuk sama sekali. Itu maksudnya. Ya, bukannya tidak melakukan kegiatan, tapi 0 adalah bola tidak masuk sama sekali. Jadi masuknya 0. Kalau 1 berarti apa? Dalam 3 kali pelemparan masuk sebanyak 1 kali. Iya. 2 berarti dalam 3 pelemparan masuk 2 kali. Nah, kejadian kita fokusnya di masuk ya. 3 berarti dalam 3 kali pelemparan masuk 3 kali juga. Oke, dari sini ada pertanyaan dulu? Belum. Distribusi peluang variabel acak diskrit itu merupakan suatu cara untuk menyajikan peluang nilai-nilai variabel acak diskrit. Nah, saya kembali menyontohkan bola masuk ke dalam ring basket yang dilempar sebanyak 3 kali ya. Peluang nilai variabel acak X dinotasikan dengan Fx sama dengan P X besar sama dengan X kecil. Ini adalah notasi untuk peluang nilai variabel acak X. Ingat ya, X besar ini adalah variabel acaknya, X kecil itu nilainya. Oke. Nah, distribusi peluang variabel acak diskrit itu bisa dinyatakan dalam bentuk tabel, grafik, atau persamaan fungsi.
Jadi misalnya S itu adalah simbol untuk kejadian bola masuk ring. G itu adalah kejadian bola gagal masuk ring. Nah, berarti X besarnya adalah banyak bola masuk pada ring basket. X kecilnya tadi sudah kita bahas 0, 1, 2, 3. Ruang sampelnya ini anak ya. Jadi dalam 3 pelemparan itu ada GGG artinya semuanya gagal, kemudian GGS, GSG, SGG, GSS, SGG, SSG, dan SSS. Sehingga jumlah ruang sampelnya di sini ada 8. Pada saat variabel acaknya bernilai 0, ya berarti tidak ada yang masuk sama sekali. Berapa N1-nya? Peluang itu apa sih rumusnya? Peluang itu banyaknya kejadian yang diharapkan dibagi ruang sampel. Ya, kejadian yang diharapkan di sini adalah untuk X sama dengan 0, artinya tidak masuk sama sekali. Berarti GGG ini ya. Nah, berarti banyak kejadian berapa? 1. Paham nak? Paham. Paham. Berarti peluangnya adalah 1/8. Nah, untuk X kecil sama dengan 1, berarti peluang masuk itu dalam 3 kali pelemparan hanya 1 ya. Berarti di sini ya. Yang ini ya, yang S-nya cuma 1, kita lihat ada 3. GGS, GSG, SGG. Berarti 3/8. Ya, SGG ya. 3/8. Untuk F2 juga begitu, berarti yang kita lihat adalah yang S-nya ada 2, yang 3 berarti semuanya masuk, hanya ada 1. Oke. Berarti peluangnya 1/8. Nah, dalam bentuk tabel penulisannya seperti ini, nak. Jadi baris yang atas ini isinya adalah nilai variabel 0, 1, 2, 3. 0 artinya bola tidak masuk sama sekali. 1 berarti masuk 1 kali. 2 berarti masuk 2 kali. 3 masuk 3 kali. Ini adalah nilai peluangnya. Ya, peluang variabel acak. Nah, ini jadi kita membahas semua kemungkinan. Oke. Nah, ini dalam bentuk grafik ya, distribusi peluang variabel acak X dalam bentuk grafik yang X kecilnya 0, nilainya 1/8. 1 berarti ini 3/8. Saya kira sudah paham. Kemudian yang ini dalam bentuk fungsi, ya, persamaan fungsi. Jadi Fx bernilai 0 untuk X yang lain, bernilai 1/8 untuk X sama dengan 0 dan X sama dengan 3, bernilai 3/8 untuk nilai X sama dengan 1 dan 2. Paham ya? Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa sifat-sifat peluang nilai variabel acak diskrit. Nah, ini misalkan X besar ini adalah variabel acak diskrit yang bernilai X1, X2 sampai Xn, dan Fxi merupakan peluang nilai variabel acak. Nah, maka ya ini ya, nilai Fx itu selalu antara 0 sampai 1. Jadi dia tidak pernah kurang dari 0 dan tidak pernah lebih dari 1. Coba kita perhatikan di sini. Dia tidak pernah kurang dari 0 dan tidak pernah lebih dari 1. Kemudian sifat yang kedua adalah jumlahnya itu mesti sama dengan 1. Jadi kalau ini 1/8 ditambah 3/8 berapa? 4/8 ya. Ditambah 3/8 lagi jadi 7/8. Ditambah 1/8 berarti 8/8 sama dengan 1 ya. Jadi jika peluang nilai variabel acaknya semuanya dijumlahkan, maka nilainya sama dengan 1. Ya, itu adalah sifat-sifat peluang nilai variabel acak diskrit. Jadi nanti kamu bisa membedakan
mana yang variabel acak diskrit, mana yang kontinu ya. Oke, lanjut. Nah, ya. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Tidak ada? Ya. Oke, kita masuk ke distribusi kumulatif variabel acak diskrit. Kumulatif artinya apa? Dijumlahkan ya, kumulatif dijumlahkan. Kalau yang peluang variabel acak tadi simbolnya F kecil, kalau kumulatif simbolnya F besar. Oke, ini adalah rumusnya ya. Jadi F besar X sama dengan P, X kurang dari sama dengan X kecil. Ciri dari distribusi kumulatif itu di sini ada tandanya, tanda pertidaksamaan. Kalau yang peluang tadi tandanya apa? Sama dengan ya. Kalau tandanya pertidaksamaan seperti ini berarti dia distribusi kumulatif variabel acak diskrit. Bisa membedakan ya nak ya? Oke, jika X-nya kita ganti sama dengan C, ya sama dengan C, maka FC sama dengan PX kurang dari sama dengan C. Sini sigma, jadi penjumlahan, namanya kumulatif berarti dia penjumlahan. Penjumlahan dari Fx mulai dari 0 sampai dengan C. Oke, kita tampilkan lagi ya yang kita hitung tadi. Kita kembali ke contoh yang tadi yaitu pelemparan bola basket sebanyak 3 kali. Ini tadi kita dapatkan F0-nya 1/8 dan seterusnya. Acuannya nanti di situ ya. Nah, F besar 0 artinya apa? P peluang X besar kurang dari sama dengan 0. Berarti dia penjumlahan dari X sama dengan 0 sampai dengan 0. Ya, jadi ya sama dengan F0. Berapa nilainya? 1/8. Kalau F1 berarti X kurang dari sama dengan 1. Berarti penjumlahan F0 sampai dengan F1. F0 ditambah F1. F0-nya 1/8 ini anak ya. Ditambah F1-nya 3/8 berarti 4/8. 4/8 sama dengan ya 1/2. Oke, lanjut. F2 berarti apa? F0 ditambah F1 ditambah F2. Ya, jadi diingat. Iya, kalau dijumlah menjadi 7/8. Jadi itu ya cirinya kumulatif itu ada tanda pertidaksamaan. Tanda pertidaksamaan. Untuk X kurang dari sama dengan 3 berarti F0 ditambah F1 ditambah F2 ditambah F3 nilainya sama dengan 1. Oh iya, di sini ada soal. Sudah paham tadi materinya? Insya Allah. Insya Allah. Oke. Ini soal 1. Ayo coba kita kerjakan bersama-sama ya. Dadu dilambungkan sekali jika Y menyatakan pasangan kedua mata dadu yang terlihat berjumlah prima. Tentukan distribusi peluang variabel acak X. Kemudian yang kedua, fungsi distribusi kumulatif. Oke, yang pertama kita cari dulu sampelnya. Dua dadu yang dilambungkan itu NS-nya berapa? Y besar ini berarti variabel acaknya adalah kedua mata dadu terlihat berjumlah prima. Sekarang Y kecilnya yaitu nilai variabel acaknya ya. Nah, prima itu angka berapa saja? 2, 2, 3, 5, 5, sampai 12. 7, terus 9 tidak ya? 11. Untuk peluang X besar sama dengan 2. Oke. Peluang itu banyak kejadian dibagi NS ya nak ya. Nah sekarang
yang berjumlah 2 itu dadu yang mana aja ya? Yang berjumlah 2 itu berarti 1,1 aja ya? 1,1. Oke, berarti N-nya berapa? 1. 1. Berarti dadunya bagaimana kemungkinannya? 1,2. 2,1, 1,2. 2,1. Pinter. Jadi peluangnya 2/36. 2/36. Berarti peluang untuk X sama dengan 3. Oh, tulisannya sama dengan 2/36. Oke, sekarang untuk yang X sama dengan 5. Apa ya, yo? Berapa? 1,4, 2,3, 2,2, 4,1. Piro berarti? N-nya berapa? N 4. 2, 4. Benar 4? 4. Oke. Oh, tulisannya 4/36. Oke, lanjut. Untuk P, X sama dengan 7. 1, 6, 2, piro? 5. Ya. 25. 3, 4. 4. Sorry. 3. Aduh. 3, 4. Kemudian 4, 3. Terus 5, 2, 6, 1. Jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. 6/36. Nah, atau disederhanakan bisa sayang? Piro yo? 1/6. Ya, 1/6. Yang atas tadi berapa ini? 1/9. 1/9. 9. Ya, terus yang ini berapa? 1/18. 18. Oke, yang terakhir PX sama dengan 11. Berapa jumlahnya kejadiannya? N-nya berapa? 2. Piro dihitung dulu apa mbak apa sih? 2, 5,6. 5,6. Ya. 5,6. Kalau 4 enggak bisa ya. Oh iya enggak bisa. 5,6. 6,5 cuma 2 ya. Berarti peluangnya 2/36 atau sama dengan 1/18. Nah, distribusi peluang itu ditulis dalam satu tabel. Yo, kok seperti ini ya? Kak lelean. Ini apa lagi? X besar sama dengan X kecil gitu ya. Ya. Kemudian, sorry. Ini F X. Oke, ini diisi berapa nak? 2, ya. Terus? Ya. 3, 5, 5. terus 7, 11. Oke. Nah, itu diisi 2/3 berarti 1/36. 36. Oke. 1/36. Terus iki pira? 1/18. 18. 18. 5. 1/9. Ini nanti dicatat ya, untuk mengerjakan yang B kita pindah layar. Jadi kita nggak usah bolak-balik. 1/6 ini 1/18. Ya, monggo sudah dicatat nak. Sampun. Sekarang yang B, fungsi ini yang A ya. Fungsi distribusi kumulatif. Oke, kita ingat-ingat ini ya, 2, 3. Nah, saya tulis di sini, Y kecilnya tadi apa? 2, 3, 5, 7, 11.
Ya. Oke. Kita kerjakan yang B. Kumulatif ya. Jadi simbolnya apa? F besar. F besar 2. Artinya apa? Artinya P aduh. Diganti 2. X besar. Tandanya apa? Kalau kumulatif tandanya kurang dari sama dengan Sama 2. dengan Artinya 2. apa? Artinya F Sigma kecil 2. Ya kan? Hanya ini aja ya, karena dia paling kecil ya. Berapa nilainya tadi? 1 pira, Nduk? 1 per 36. Oke, sekarang yang kedua, F 3. Ya. Oke, F3. Berarti di sini P. Aduh, ya Allah. P X besar kurang dari sama dengan 3. Berarti di sini F 2, F kecil 2 ditambah F kecil 3 sama dengan 1 per 36 ditambah berapa sayang? F3 tadi berapa? 1/18. Atau dibiarkan dalam 36 biar bisa dijumlahkan. 2 per 36 ya nak? Ya. Berarti sama dengan 3 per 36 atau 1 per 12. Ya. Oke. Ya. Bisa dilanjutkan sendiri untuk F5, F7, F11? Bisa saya? Oke. Nanti F11-nya hasilnya berapa? Hasilnya? Yang terakhir mestinya hasilnya 1. Ya. Hasilnya 1. Ya, 1. Ini tidak saya lanjutkan ya. Ya, Bu. Paham? Ada pertanyaan? Belum. Belum, alhamdulillah. Gampang kok ya. Insya Allah. Oke. Kita lanjut aja. Lanjut. 2 kotak masing-masing berisi 4 kartu berwarna merah. Kelihatan layarnya? Kelihatan. Oke, dan 3 kartu berwarna putih. Kartu merah bernomor 1 sampai dengan 4. Kartu putih bernomor 5 sampai dengan 7. Dari setiap kotak diambil 1 kartu. Jika Z menyatakan jumlah kedua nomor kartu ya, jumlah kedua nomor kartu yang terambil. Tentukan distribusi peluang variabel acak. Kita cari ruang sampelnya dulu ya. Kalau 2 dadu karena kalian sudah terbiasa, jadi kita bisa menyebutkan langsung NS-nya 36. Nah, kalau yang ini harus dicari dulu. Oke, ini kartu yang pertama. Kartu yang pertama, ini kartu yang kedua. Kartu yang pertama isinya angka 1, 2, ya nak? 3, 4. Oke, kartu yang kedua berisi nomor 5, 6, 7. Oke, yang diminta adalah jumlah kedua nomor kartu. Berarti di sini isinya 6. Ya kan, 1 ditambah 5. Paham sayang? Oh iya. Oke, 5 ditambah 2. 7. Di sini 8. Di sini 9. Terus ini 7. 7 terus 8. 9. Ya 9 ya 9. Terus ini 10. Ini 8. 9, 10, 11. Berarti Z kecilnya, nah nilai variabel acaknya berapa aja nak?
Dilihat di sini, angkanya ada apa aja di sini? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, sampai di sini dulu, paham? NS-nya berapa berarti? Banyak ruang sampel. 4 dikali 3, piro? 12. Paham sayang? Oke, kita kerjakan yang A dulu. Peluang variabel acak Z. Berarti di sini F yang terkecil 6 dulu ya. F6. Ya. F6 berarti PX sama dengan 6. Ya, P pokok X. Kita pakai simbol Z ya di soal ini. Z sama dengan 6. Berarti berapa peluangnya? Nilai 6 di ruang sampel ada berapa, Nak? 1. Berarti peluangnya 1 per 12. Iya, paham, Nak? Paham. Oke, lanjut. F7. F7. Berarti PZ sama dengan 7. Berapa nilai peluangnya? 2. Sama 2 per dengan 12. Bentar. Sebentar sayang. Z sama dengan 7. Pira? 2. 2. Berarti 2 per 12. 12. 1 per 6. Ya, 1 per 6. Nanti kalau frekuensi kumulatif kita pakai yang penyebutnya sama ya. 2 per 12. Iya. Oke, lanjut. F8. 3. Iya, berarti P Z sama dengan 8. iya, nggak bisa nulis saya di sini. Bentar. Z sama dengan 8. Berapa peluangnya? 3. 8-nya 1, 2, 3. 3 per 12 atau berapa? 1 per 4. 1 per 4. Oke. Gampang kok ya. Nah, F9. F9. Ayo langsung, piro F9? Sama ya, 3 per 3 per 12. maaf ya tulisannya kayak gini. 3 per 12, 1 per 4. Oke, saiki F10. 2 per 12. Ya, 2 per 12. 1 per 6. Ya, 1 per 6. 1 per 12. Alon. 1 per 6. Oke, F11 terakhir. 1 per 1 per 12. 12. Oh, wis ngantuk ya. 1 per 12. Nah, ini nanti kita tulis dalam sebuah tabel. Ya, ditulis di sebuah tabel. Yang atas berarti simbolnya Z besar sama dengan Z kecil. Kemudian di sini F Z. Ya, FZ kecil. Oke, di sini isinya berapa sayang? 6, 7, 8, 9, 9. 10. 10, 11. 11. Oke, ini berapa tadi? 1 per 12. 12. 1 per 6. 1 per 4. 1 per 4 lagi. 1 per 6. Dan 1 per 6. 1 per 12. Oke. Sampai di sini paham? Paham.
Oke, kita lanjut lagi ke soal yang B ya. Tadi dicatat belum ya? Ya. Sampul. Ya. Jadi ketemu Z kecilnya adalah 6, 7, 8, 9, ya, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11. Bentar, pelan-pelan ya. 10, 11. Nah, sekarang kumulatif. Berarti kita pakai F besar. F besar 6. Berarti peluang untuk Z kurang dari sama dengan 6. Berarti nilainya sama dengan F 6. Berapa tadi F6-nya? 1 per 12. 12. Ya, lanjut F7. Berarti P Z. Jadi simbolnya tidak harus X besar ya. Tergantung dari soalnya, permintaannya apa. Kadang pakai Z, pakai X, pakai Y. Ini berapa nak? 7 sama dengan F 6 6, ditambah F 7. 7. Ya, berarti 1 per 12 ditambah 2 per... Oh iya. ditambah, sorry. Ditambah 2 per 12. 12. Iya, sama dengan 3 per 12. Sama dengan 1 per 4. 4. Oke, bisa dilanjutkan sendiri, nak? Ya. Bisa ya. Distribusi peluang binomial, ya, materi yang terakhir. Percobaan binomial itu merupakan suatu percobaan yang memenuhi 4 syarat. Jadi, satu percobaan itu bisa dikatakan sebagai percobaan binomial jika memenuhi 4 syarat. Yang pertama, terdapat N kali percobaan. Yang kedua, percobaan hanya memiliki 2 macam kejadian, yaitu sukses dan gagal. Yang ketiga, hasil dari masing-masing percobaan harus saling bebas. Ya, artinya apa? Jadi yang contoh yang tidak saling bebas itu seperti apa? Contohnya seperti ini. Dalam satu kantong ada 4 bola merah dan 3 bola putih. Kemudian diambil satu bola tanpa dikembalikan. Nah, itu nanti berarti pengaruhnya di banyaknya ruang sampel pada pengambilan yang kedua. Karena bolanya sudah berkurang 1. Sehingga percobaan itu dikatakan tidak saling bebas. Nah, peluang sukses harus sama untuk setiap percobaan. Jadi, rumusnya apa? C? Iya, nak? P? X besar sama dengan X kecil. Ya. Apa, Dek? Ayo dibuka buku nih. Ya, sama dengan kombinasi. Ya, kombinasi. Apa, Dek? N itu banyaknya percobaan. Di sini X itu adalah apa? X-nya X kecil itu apa? Suksesnya ya. Sukses ya, atau berhasil. Sukses atau berhasil. Kemudian kali P pangkat X
Ya, P itu peluang sukses, pangkat X, Q, pangkat N, N min X. yes, N min X. ya, N min X. Oke, itu adalah rumus untuk peluang binomial yang ciri-cirinya ada 4, diantaranya ada N kali percobaan. Kita kerjakan satu soal. Bentar. Nah, ini. Dari 10 telur yang dibeli ibu, ternyata 20%-nya pecah. Ya. Tentukan peluang A, 1 telur pecah, B, 3 telur utuh, dan C, paling banyak 1 telur pecah. Oke. Dari sini kita cari dulu mana yang sukses, mana yang gagal ya. Kita tentukan dulu. Jadi kita tentukan bahwa karena yang di sini yang ada peluangnya di sini adalah telur pecah, maka kita tentukan bahwa kejadian telur pecah itu adalah kejadian sukses. Paham, Nak? Nah, telur utuh kita anggap sebagai kejadian gagal. Saya ulangi ya. Karena di sini 20%-nya adalah pecah, berarti kita anggap yang pecah ini adalah kejadian sukses dan yang telur utuh itu kejadian gagal. Kemudian peluangnya apa? Peluang sukses, berarti peluang kejadian telur pecah. Berapa? 20%. Ya. 20% itu berapa? 20% berapa sayang? 0,2. Sampai sini paham? 0,2. Oke. N-nya berapa? N-nya berapa? N-nya 10, banyaknya telur. Paham? Nah, sekarang kita kerjakan yang A. Kita kerjakan yang A. 1 telur pecah. Nah, telur pecah tadi kejadian sukses. Berarti di sini X-nya sama dengan berapa sayang? 1. Oke? Jadi P X besar sama dengan 1 sama dengan kombinasi N-nya 10. Di sini 1. Kemudian P-nya 0,2. Ya, Nak. Pangkat X. X-nya berarti 1. Q-nya dari mana Q-nya? Q itu 1 dikurangi P. Ya. Q itu 1 dikurangi P. Berarti 1 dikurangi 0,2. Berapa? 0,8. Ya. Berarti di sini kali 0,8. Aduh. Sebentar. Eraser. Nol koma 8 pangkat berapa, Nak? N dikurangi X, berarti 10 dikurangi 1, 9. Oke, kombinasi 10, 1. Berarti apa rumus kombinasi? N faktorial. Ya, Nak? Dibagi. Masih ingatkah? R faktorial. Dibagi 1 faktorial dikali N-1. Berarti 10 dikurangi 1 ya. 9 faktorial. Gitu ya, Nak ya? 0,2 pangkat 1
Nah, ini nanti dihitung ya, Nak ya. 0,8 pangkat 9. 9. Oke, pangkat 9. Oke, 10 faktorial berarti ini 10 kali, saya tulis di sini ya. 10, 9 faktorial kali 10 ya, Nak ya. Ya, Bora. Kali 10. Ya. 1 faktorial 1 dibagi 9 faktorial. Ya, berarti ini dicoret. Saling membagi tinggal 10. Kok 9? Benar ya? Iya, benar. 10 terus iki 0,2 pangkat 1 nilainya berapa? Ayo kalkulator. Oh, tetap ya 0,2. Yang ini 0,8 pangkat 9. 0,268435. 0,2684. 8435. Ya, kalau 3 angka berarti karena 4 berarti di bawah 5 ya, tidak mempengaruhi angka di depannya. Oke, kita bulatkan sampai 3 angka di belakang koma. Sampai di sini sudah paham? Ada pertanyaan untuk yang A? Paham. Oke, kita kerjakan yang B. Telur utuh. Nah, telur utuh itu berarti kan gagal. Ya? Berarti yang sukses berapa? Jadi yang B kita cari dulu X kecilnya. Ya. X kecilnya berarti banyaknya telur yaitu 10 dikurangi berapa? 3. Ya. Dikurangi 3. Berarti X kecilnya sama dengan 7. Paham sayang? Oke, berarti di sini P 7 P X sama dengan 7 ya, sama dengan kombinasi berapa di sini? 10 7 kemudian P-nya berapa tadi? 0,2 pangkat pira? Pangkat 7 kali 0,8 pangkat 3. Wis, dihitung diri. Ya, kombinasinya coba saya cek. Kombinasinya berarti 10 faktorial ya dibagi 7 faktorial ya dikali 3 faktorial. Benar nggak? Faktorial. Jadi di sini 7 faktorial kemudian kali 8 kali 9 kali 10 dibagi 7 faktorial 3 itu berarti 3 kali 3 kali 2 sayang. 2 kali 1. Ya, kali 1. 2 kali 1. Oke, ini kita coret. Ini saling membagi dengan 9. Berarti di sini 3. Oke. Ini 2 membagi 4. dengan 8 berarti 4. 4 kali 3 12 kali 10 120. Ya. Oke, nilai kombinasinya 120 dikali 0,2 pangkat 7 dikali 0,8 pangkat 3. Dihitung sendiri ya, Nak ya. Nanti di cross check hasilnya sama dengan 0,0008. Nah, ini nanti hasilnya, nanti dicek ya. Oke, untuk yang B sudah selesai. Ada pertanyaan? Paham? Paham ya? Paling banyak
satu telur pecah. Paling banyak satu telur pecah. Berarti bisa lebih enggak? Bisa lebih dari satu enggak? Tidak ya? Enggak. Oke, kita ke layar baru. Oke, paling banyak satu telur pecah. Berarti kalau ada istilah paling banyak, paling sedikit, itu kita menggunakan pertidaksamaan. Jadi paling banyak satu itu berarti P X kurang dari sama dengan 1. Sampai di sini paham? Px kurang dari 1 itu artinya sama dengan P X sama dengan 0, ya. P X sama dengan 1. Sampai sini paham, Nak? Kurang dari sama dengan 1. Berarti yang bisa ditambahkan hanya X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. X sama dengan 0 artinya berarti suksesnya 0. Ya. Paham ya? Oke, yang ini kita cari satu persatu. Px sama dengan 0, berarti apa rumusnya? Kombinasi. N-nya tadi berapa? 10. Di sini 0. Terus? Berapa tadi peluangnya? 0,2. 2. J pangkat 0. Ya nak ya? Iya. Kali 0,8 pangkat 10 dikurangi 0 10. Oke. Ditambah Px sama dengan 1 berarti rumusnya kombinasi 10 1. Oke, 0,2 pangkat 1 kali 0,8 pangkat 9. Oke, bisa dihitung sendiri ya. Kalau yang ini bisa pakai kalkulator. 0,2 pangkat 0 berarti piro lagi? Berapa? 0, kalau pangkat 0 berarti nilainya berapa? 1, pinter. Coba kita cek yang kombinasinya aja ya. Kalau ini kan bisa pakai kalkulator nih. Kombinasi 10 0 berarti halo 10 1 faktorial ya nak ya dibagi 0 faktorial. 0 faktorial nilainya berapa? 1, pintar. 10 faktorial berarti nilainya sama dengan 1. Oke. Nah, kalau yang 10 1 tadi berapa nilainya? 10 ya. Ya, Nduk. Oke. Nah, kalau sudah ketemu berarti ini tinggal dikali ini, dikali 1, dikali ini. Ditambah ini dikali 1, dikali ini. Dikali 1, dikali ini ya. 0,2 pangkat 1 dikali 0,8 pangkat 9. Nah, nanti hasilnya bisa dicek 0,3758. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada ya, mudah ya? Halo, ada yang ditanyakan? belum. Tidak ada, alhamdulillah sudah paham semuanya. Jadi kalau semuanya sudah paham, berarti ini materinya sudah selesai. Terima kasih atas kehadirannya.